أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا ونموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Bacaan ayat Al-Quran pertama kali yang kita baca dalam sholat itu adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini disebut juga yaitu As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7? Karena dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Begitu seterusnya sampai waladhdallin, itu ayat yang ke-7. Ya. Salat apabila tidak dibacakan Fatihah, ya, itu salatnya tidak sah. Karena apa? Surat Fatihah itu adalah rukun ya dalam sholat. Jadi kalau tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Bahkan kalau kita ngaji Quran pertama kali, yang harus diperhatikan adalah bacaan Al-Fatihah. Sekiranya Anda bacaan ayat-ayat yang lain tidak bagus, nggak apa-apa. Bahkan seandainya tidak ada yang hafal, nggak apa-apa, asalkan Fatihah. Jadi makanya kenapa Umi selalu itu menguji pertama adalah Fatihah harus benar dulu. Di samping benar, maka upayakan bacaan Fatihah kita berkualitas. Berkualitas itu indikatornya, 1, mengucapkannya benar. Yang kedua, kita faham terhadap artinya. Kita juga faham terhadap maknanya. Itu berkualitas. Yaitu ketika kita membaca surat Al-Fatihah, mulut kita mengucapkan, pikiran kita itu memahami apa yang dimaksud, apa kehendak Allah dalam suratul Fatihah. Paling tidak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, kita bisa memaknai walaupun dengan bahasa hati. Artinya bahasa hati itu dialah segala puji Allah, ya, bagi Allah Rabb semesta alam. Itu adalah arti. Tapi pemahaman yang lebih dalam, bahasa hati itu meyakini dalam hati, Masya Allah, saya sedang berhadapan kepada Zat yang mencipta saya, Zat yang memelihara saya,
dan zat yang mendidik saya. Itulah wujud dari tauhid apa? Rububiyah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya. Kita mulutnya membaca Ar-Rahmanir Rahim, pikiran kita itu memahami bahwa kita sedang memuji Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hati kita, bahasa hati kita, betapa besar sifat belas kasihan Allah terhadap kita, betapa besar daripada sifat kasih sayang Allah kepada kita. Ini adalah wujud tauhid asma wa sifat. Jadi kita meyakini betapa sifat-sifat Allah yang agung. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca panjang Maliki Yaumiddin, dalam bacaan tertentu boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki itu berarti adalah Allah sebagai zat penguasa. Kalau Maliki, Allah adalah sebagai raja. Nah, hati kita itu memiliki bahasa untuk menangkap bahwa Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas makhluknya. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat atas izin Allah. Diucapkan dengan baik oleh lisan, hati dan pikiran kita, menangkap bahasa hati kita betapa besar Allah, kekuasaannya tidak terbatas. Ya, kemudian itu adalah wujud daripada tauhid apa? Mulkiyah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami minta pertolongan. Menyembah dulu baru minta tolong. Maksudnya kalau kita itu kan bekerja dulu baru minta upah ya. Kan begitu. Jadi konsep ininya artinya kita ibadah dulu ya, kita sembah kepada Allah. Ini dan itu menyembah hanya kepada Allah, inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, begitu nasihat hari ini adalah tentang ibadah praktis ya, dan bahwasanya selanjutnya kita persiapkan untuk setoran pagi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.